Nah, untuk yang pertama saya ke Pak Mansir Mudeng, juru bicara dari pasangan Nelson Dadang Hemeto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mansir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Mansir, sehat? Alhamdulillah. Masih semangat Kita Pak sehat, Mansir ya? kita menang. Masih sehat dan optimis. Ya. Baik Sehat Pak Mansir. Pak dan Mansir optimis. tadi kan sudah Ya, bagaimana? mendengarkan penyampaian atau itu konferensi pers yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo terkait rekomendasi Bawaslu yang disampaikan ke KPU. Nah, dari tim petahana sendiri yang direkomendasikan pembatalan, kira-kira apa tanggapannya? Ya, baik, terima kasih pemirsa Mimosa TV. Bung Hadi, saya kira itu hasil pleno disampaikan oleh Ketua Bawaslu. Ya. Sebenarnya kami juga punya live itu soal menganulir ya paslon Pak Nelson Hendra, itu juga konferensi pers, tapi mungkin tidak ditayangkan di sini. Baik, mengenai pelanggaran yang dimaksudkan tadi, yang jelas pihak Nelson Hendra telah membantah, dan sampai hari ini sementara berproses, bahkan sudah dimintai keterangan oleh pihak KPU Kabupaten Gorontalo, dan Pak Nelson Pomalinggo sangat kooperatif. Memang ada dua pelanggaran yang diduga dilakukan Pak Nelson Pomalinggo selaku Bupati Gorontalo yang mencalonkan diri. Yang pertama soal mutasi. Dua pelanggaran 5 objek ya. Yang kedua ini, hasil pleno kedua ini agak sedikit bagi kami ada sebuah keraguan dan kami melihat ini janggal. Bahkan jujur saja kami menganggap ini laporan atau yang disampaikan Bawaslu ini agak kurang substantif dan ecek-ecek gitu. Kenapa? Karena apa yang disampaikan tadi atau dugaan tadi, saya kira memang ada dasar regulasi disampaikan. Tetapi begini, mari kita uji ini. Sampai hari ini kami ini sebentar berproses. Sekarang ada di KPU, mungkin juga kami sudah beberapa hari lalu kami sudah melayangkan surat juga ke Dewan Etik. Yang pertama begini, pelanggaran ini bukan saja kepada Nelson Pomalinggo, tapi kepada KPU. Setahu kami, pada saat ada penetapan paslon beberapa saat yang lalu, itu ada masa jeda 3 hari, kalau tidak salah 3 hari. Itu tidak ada. Tiba-tiba muncul seorang yang namanya dia warga Kabupaten Gorontalo melaporkan ini. Nah, ini di situ itu kerancuan yang pertama. Siapa yang dirugikan di sini? Paslon atau perorangan? Kemudian yang berikut yang tadi atau dugaan tadi melakukan ada semacam perasa kampanye misalnya pada saat beliau menjabat. Saya kira itu telah dibantah semua. Yang pertama soal yang dugaan hand sanitizer. Itu baru sekedar di-launching. Produknya itu belum ada. Kita belum dapat izin juga. Kita juga harus uji itu. Itu baru sekedar di-launching. Menyangkut branding NDP, saya kira itu memang dari 2 tahun lalu telah aja NDP dikait-kaitkan Nelson Priode, itu aja tebet saja. Nah, kemudian soal apa tadi? Jelajah wisata, motor itu kan komunitas. Pak Nelson juga tidak menggunakan dana APBD. Apalagi yang lain-lain, saya tidak kurang kopi tadi. Tapi yang jelas kami dari pihak paslon membantah tudingan itu. Dan ini mari kita lihat proses secara hukum. Mungkin sehari 2 ada keputusan. Nah, kami menghargai Bawaslunya. Tapi mohon maaf soal oknumnya. Yang pertama, Saudara Wahyudin Akili itu punya hubungan darah dengan salah satu paslon. Memang telah dinyatakan, dia menyatakan bahwa dia menyampaikan itu ke halayak. Tetapi apapun itu,
apapun itu pasti dia subjektif. Kemudian di dalam regulasi yang kami tahu bahwa ketika seseorang misalnya ketua Bawaslu lagi, dia punya hubungan darah, dia berhak memutuskan sesuatu sengketa hubungannya. Apalagi ini menyangkut nama baik dari paslon kami, sehingga kami menilai aneh, dan memang laporan ini kami yakin ini adalah laporan yang ecek-ecek. Demikian, sekiranya. Terima kasih. Ya, terkait dengan beberapa program, ini kan yang menjadi persoalan yang diangkat oleh Bawaslu. Tadi sudah disampaikan mengenai hand sanitizer itu yang punya merek NDP. Walaupun ini belum diproduksi, apalagi disebarkan. Tetapi apakah program itu memang sudah teranggarkan terlebih dahulu, Pak Mansir? Ya, saya kira itu program yang tentu sebelum melakukan program itu punya kajian. Soal branding NDP mari kita uji. Ya, saya tidak ingin jauh ke sana. Tetapi ini dugaan frasa daripada komisioner Bawaslu. Nah, kemudian pelanggaran dimaksud ini ada beberapa hal, termasuk KPU yang diduga juga melanggar. Sehingga bagi kami pihak Nersendra meyakini bahwa tudingan-tudingan itu sama sekali agak jauh dari apa menjadi visi dari paslon kami. Sehingganya kita lihat dan kita uji di beberapa saat lagi. Saya kira ada jeda 1 minggu, kita tunggu Sabtu atau sehari 2 ini bagaimana sikap KPU. Apa rekomendasi ini bisa diterima atau tidak? Nah, kita lihat saja. Kira itu. Ya, kira-kira ketika diundang oleh KPU, apa saja yang ditanyakan oleh KPU ke pasangan Pak Nelson? Yang jelas telah dibantah semua oleh Pak Nelson Pomelingo pada saat itu diperiksa. Tidak ingin jauh, ingin memberikan pernyataan di Mimosa. Tapi yang jelas bagaimana hasil pemeriksaan KPU, ya biarlah kita tunggu saja hasilnya bagaimana. Apakah itu memenuhi unsur pelanggaran atau tidak? Kita tunggu saja. Sekiranya. Iya, sekarang kan sudah keluar rekomendasi dari Bawaslu, Pak Mansir. Ke depan kalau seandainya KPU akhirnya membatalkan pasangan Nelson Dadang Hemeto, kira-kira langkah hukum apa yang akan ditempuh oleh pasangan calon NDH? Saya kira saat ini kan pertama kita sudah menyurati ke KPU, kemudian ke Dewan Etik DKPP. Nah, kalau memang keputusan KPU seperti itu, maka kita akan minta keadilan lewat Mahkamah Agung. Kira itu. Baik, apa Kita kira-kira bisa buktikan lewat persidangan. Kira-kira apa pertimbangannya sampai Bawaslu juga ikut dilaporkan ke DKPP, Pak? Artinya apa yang diinginkan dari situ ketika Bawaslu dilaporkan ke DKPP? Kalau kita lihat kan bisa saja Bawaslu hanya melaksanakan fungsinya, mengkaji laporan dan mereka punya pendapat bahwa memang ada pelanggaran. Itu kan dalam sebuah kajian sah-sah saja ketika mereka punya pendapat, punya hasil kajian yang melahirkan sebuah rekomendasi. Nah, ada pelanggaran etik apa di situ sehingga pasangan NDH melaporkan ke DKPP. Kemudian apa yang diharapkan dari putusan DKPP itu? Kalaupun pemberhentian kan apakah bisa menguntungkan pasangan NDH atau minimal mengembalikan kalau misalkan dibatalkan? Ya, saya kira itu tadi yang saya sampaikan bahwa ini ini langkah-langkah hukum ya yang harus kita tempuh. Sehingga kalau
apa yang disampaikan tadi, saya kira kita beranggapan juga, kita juga menduga bahwa memang ini nyata bagi kita bahwa ini sangat tendensius. Yang pertama, saya inginkan bahwa mari kita berada di sini soal hubungan darah antara ketua Bawaslu dengan salah satu paslon tertentu. Ini bagi kami ini subjektivitas, dan ada regulasi yang kami pahami bahwa ketika ada hubungan darah, ketua Bawaslu itu tidak bisa masuk di dalam persidangan pleno atau sengketa-sengketa lainnya yang ada berhubungan dengan itu. Sehingga mari kita uji. Dan kemudian kenapa kita bawa ke DKPP? Kami merasa dirugikan, Memang kami ini hal yang sangat mengejutkan bagi kami. Tetapi setelah kita dengan tim hukum kami, ternyata ini sangat tendensius, Bung Hadi. Sangat tendensius dan kayaknya terlalu diskriminatif terhadap paslon kami. Sekian itu, Bung Hadi. Ya, kalau soal hubungan darah tadi, Bawaslu itu kan sifatnya kolektif kolegial. Masih ada kan 2 anggota lain tadi. Seperti tadi kita saksikan di video yang kami tayangkan, bahwa ketua Bawaslu ini kan didampingi oleh 2 anggotanya. Jadi mereka memang kompak, memang ini keputusan bulat, keputusan kelembagaan, jadi bukan keputusan perorangan. Tanggapannya seperti apa, Pak Mansur? Jadi kalau dikatakan ini karena tendensius atau karena ada hubungan darah, mungkin terlalu jauh lah seperti itu menurut saya, Pak Mansur. Ya, itu menurut Bapak. Tapi kami di sini, ini saya ingin menyampaikan, ini yang terjadi di pihak kami. Nanti ada tim hukum kami akan jawab itu. Yang jelas seperti itu. Dan ini bisa Anda lihat pada beberapa hari yang lalu, beberapa kelompok masyarakat yang melakukan demo di Bawaslu. Dan itu terungkap jelas di sana. Memang isu ini sangat merindukan kami, ada isu pencoretan, sehingga ini menjadi kami merasa ini ada sebuah kerancuan, dan memang sangat yang jelas ini Bung Hadi sangat tendensius, dan ini sangat merugikan perjuangan kami di tim pemenangan Nelson Enta. Dan Pak Nelson Enta saya kira sudah mengklarifikasi ini di berbagai media. Dan bagaimana para pengamat di sini menilainya, ya terserah, mari kita tunggu putusan. Yang jelas jalur yang kami tempuh kita sudah menyerot ke KPU. Paslon kami sudah sangat kooperatif, selama ini sudah sama-sama dengan KPU beberapa hari yang kemarin. Kemudian kita sudah melayangkan surat ke DHRP. Dan kalau memang keputusan itu merugikan kami, maka kami akan menempuh hal itu sampai ke Mahkamah Agung. Itu jalur yang kami tempuh di negara hukum ini. Saya kira itu.